baru. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video konten terkait Q&A strategi pembelajaran inquiry. Nah, di sini beranggotakan yang pertama ada saya Siva Salsabila dengan NIM 22810701115. Saya Astrid Fadila dengan NIM 2281070129. Dan saya terakhir ada Ahmad Maulana Faris dengan NIM 2281070135. Kami berasal dari kelas PGMI semester 5D. Oke, dilanjut kepada pertanyaan pertama, yaitu ada pengertian dari strategi inquiry. Nah, di sini kami akan berdiskusi secara mendalam apa sih terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan beberapa pertanyaan nanti. Yang pertama itu ada pengertian. Oke, dari saudari siapa mengutarakan pendapatnya terkait strategi inquiry pada pembelajaran? Jadi menurut pendapat saya sendiri, strategi inquiry adalah strategi pembelajaran yang dimana itu menekankan kepada partisipasi dari siswa. Jadi adanya strategi pembelajaran inquiry ini itu biar siswa tuh ada lebih bisa berpikir kritis. Jadi kan di sana kan ada prosesnya, itu ada tanya jawab antara siswa dan gurunya. Jadi itu menurut Siva itu strategi pembelajaran inquiry itu seperti itu. Oke, dilanjut kepada Asri mengutarakan pendapat. Kalau menurut saya pengertian strategi inquiry adalah cara belajar di mana siswa mencari sendiri jawaban dari pertanyaan atau masalah. Guru hanya membimbing sementara siswa yang aktif mencari informasi. Gitu. Oke. Jadi hampir sama ya pendapat Paris dan Hiva dan juga Teh Astrid, bahwasannya strategi pembelajaran inquiry ini mengacu kepada memberikan kepada kesempatan untuk peserta didik untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang diberikan guru kepada siswa. Maka dari itu perlu yang namanya seorang siswa itu mencari data untuk mencari data dan mencari solusi yang telah diberikan oleh mencari solusi yang menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya itu ada pertanyaan kelebihan dan kekurangan terkait strategi inquiry. Paris mendahulukan ya terkait banyak itu. Jadi mungkin ada beberapa dari banyaknya kelebihan dan kekurangan. Yang diantaranya itu yang pertamanya itu kelebihan yang dapat diambil itu dari Paris itu pengembangan dari berpikir kritis. Kenapa perlunya berkembangan berpikir kritis? Karena dengan ia mencari suatu solusi, maka ia akan berpikir secara mendalam. Ia akan berpikir bagaimana cara menemukan solusi yang telah diberikan, masalah yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangannya itu mungkin waktu. Nah, waktu yang diperlukan dalam strategi pembelajaran inquiry ini sangat memakan waktu banyak, karena perlu yang namanya itu siswa berpikir lebih banyak untuk mencari solusi dan mencari penyelesaian masalah yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya berarti Astrid. Baik, kalau menurut saya itu kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihannya tuh kayak ada siswa lebih pintar berpikir dan mencari jawaban sendiri. Kemudian yang kedua, belajar jadi lebih seru dan aktif. Terus kemudian kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama. Terus siswa bisa bingung jika tidak dibimbing dengan baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya menurut pendapat saya itu dari kelebihan strategi pembelajaran inquiry ini, kan tadi kan udah dijelasin juga ya sama Faris, siswa itu bisa berpikir kritis. Nah, selain berpikir kritis itu, siswa itu dapat menumbuhkan rasa keingintahuan, kan itu kan proses programnya itu kan antara bisa tanya jawab antara siswa dan guru. Jadi kan rasa yang ingin dia tahu tuh, sehingga ada masalah baru. Nah, dia itu kurang jelas nih. Nah, dia tuh langsung bertanya pada gurunya tuh. Nah, Bu, ini gimana? Kan dianya kan tadinya ya nggak tahu kan, jadinya tahu. Nah, itu juga salah satu menurut saya kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini. Nah, bisa juga siswa itu lebih
mengeksplorasi dirinya sendiri tuh. Ya, yang tadinya kan tidak tahu menjadi tahu. Nah, seandainya kan permasalahannya itu dia nggak tahu nih bagaimana cahaya matahari bisa bagus buat tanaman. Nah, jadi kan dia kan belajar lagi kan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, kekurangannya itu nggak semua siswa bisa sampai di tahap pemikiran itu. Iya, jadi nggak semua siswa tuh bisa berpikir kritis gitu. Kan ada yang maksudnya bertahap gitu. Ada yang siswa kan beda-beda gitu kan. Nah, jadi menurut siswa kekurangannya itu di situ. Oke, dilanjut kepada tujuan dan manfaat, dirangkap saja tujuan dan manfaat dari strategi inquiry dalam pembelajaran. Gimana menurut pendapatnya Asri? Menurut pendapat saya, tujuannya itu agar siswa bisa belajar dengan mandiri, kemudian mencari jawaban dan berpikir lebih kritis lagi. Kemudian manfaatnya itu membuat siswa lebih penasaran dan semangat belajarnya. Siswa lebih pandai mencari dan memahami informasi. Oke, mungkin dan juga pada hampir sama ya terkait hal itu. Yaitu tujuannya itu nggak beda jauh sih, bagaimana kembali lagi yaitu mengembangkan keterampilan berpikir anak itu. Nah, itu yang tadi tuh berpikir kritis juga, jadi yang dijelaskan oleh Safa bahwasanya itu yang awalnya itu bertahap, yang nanti pelan-pelan sehingga anak itu dapat berpikir hot dan kritis. Dan begitupun manfaatnya, dengan manfaat adanya strategi pembelajaran inquiry ini akan pembelajaran itu menyenangkan, menantang, dan kreatif untuk peserta didiknya. Gimana dari saudari Safa juga? Siva, Ya, jadi Siva. menurut Siva itu tujuan adanya strategi pembelajaran inquiry ini jadi meningkatkan pemahaman tentang konsep kemandirian. Kan ini kan manfaat dan tujuannya itu biar siswa itu bisa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah kan. Nah, biar dia tuh tahu tuh solusinya gimana, biar dia tuh tahu sendiri. Nah, biar tujuannya itu biar bisa ya mandiri gitu. Jadi nggak kebergantungan sama guru, sama nggak kebergantungan sama teman gitu, Faris. Jadi menurut Siva tujuan dan manfaatnya itu ya membuat siswa itu lebih mandiri, jadi nggak berkegantungan kepada guru. Iya, jadi nggak harus materinya dari guru terus itu. Jadi kayak guru mencarikan masalah dan siswa yang mencari solusinya. Iya. Jadi selanjutnya itu ada cara mengatasi tantangannya. Nah, kira-kira tantangan seperti apa? Biasanya tuh tantangan kan hal umum ya. Biasanya kan tantangan ini mungkin kekurangan yang tadi sudah dijelaskan, itu waktu yang diperlukan, terus kesiapan siswanya yang terkadang belum siap. Gimana menurut pendapat kita? Dari mulai saya dulu ya. Nah, mungkin beberapa tantangan mungkin perlu yang namanya itu guru tuh perlu dulu untuk menganalisis kebutuhan siswa, menganalisis metode dan beberapa media yang perlu dibutuhkan untuk peserta didik. Maka dari itu perlu yang namanya menganalisis dulu. Sehabis menganalisis barulah kita membuat hipotesis, barulah menguji hipotesis yang telah dilakukan untuk bagaimana beberapa tantangan ini dapat ditanggulangi oleh beberapa yang telah kita jelaskan tadi, yaitu kita menganalisis kebutuhannya, terus mengumpulkan data-datanya dan membuat hipotesis sementara dan menguji hipotesis, dan habis itu barulah kita mencari pembuktian dari hasil tersebut. Mungkin dari pendapat Asri. Ya, pendapat saya kan tantangannya tuh ada beberapa siswa mungkin kesulitan jika tidak ada arahan. Kemudian kelas bisa jadi lebih sulit diatur. Cara mengatasi tantangan tersebut itu hendaknya guru memberikan arahan yang jelas pada siswa-siswanya. Kemudian siswa bisa bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Oke. Lanjut dari Kan tadi yang pendapat Faris juga kan ada memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, jadi guru tuh harus merencanakan kegiatan pembelajaran itu dengan baik, jadi harus teratur gitu Faris. Jadi sistematis sistematis gitu. Nah, jadi kan biar waktunya itu istilahnya ya nggak kebuang-buang gitu. Jadi lebih fokusnya ke inquiry nih, fokusnya ke inquiry terus. Jadi kan siswa juga bakal lebih
berpusat gitu, bahwasanya saya juga harus bisa nih mecahin masalahnya gitu. Jadi dari masalah yang dikasih sama gurunya itu gimana. Nah, jadi terus sama kalau menurut Siva itu guru juga harus mastiin bahwasanya itu siswa itu memiliki baik alat atau bahan yang dia tuh buatnya mengeksplorasi kegiatan dari strategi pembelajaran inquiry itu guru tuh harus bisa mastiin bahwasannya siswa itu bisa dan punya gitu. Oh iya. Jadi perlu yang namanya juga kan metode-metode Iya. ya untuk dapat mengembangkan pembelajaran tersebut gitu. Dan selanjutnya itu yang selanjutnya itu ada bagaimana sih agar pembelajaran itu dapat menarik pembelajaran inquiry ini. Gimana menurut Teh Asri? Menurut saya agar cara agar menarik itu pembelajarannya dibuat kayak seperti permainan atau petualangan di luar kelas misalkan gitu. Terus siswa boleh bereksperimen dan mencoba hal yang baru. Seperti itu kalau menurut saya. Ya, dilanjut juga ya, menurut Faris juga beberapa memang dijelaskan oleh Tasri juga betul. Dan juga kita juga jangan melupakan beberapa media, gitu, media pengembangan untuk bahwasanya pembelajaran itu perlu yang namanya media. Beberapa digital yang dimanfaatkan oleh guru, dan juga beberapa jurnal juga menjelaskan bahwasanya ada media banyak berbentuk workflow dan lain sebagainya yang dapat mengembangkan pembelajaran itu, kayak media detektif, kayak bermain detektif seperti itu. Sehingga kan anak-anak tuh menjadi menarik dan suka gitu untuk pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan dan tidak monoton gitu. Dilanjut dengan Kalau menurut Siva sendiri, nah jadi itu guru harus bisa memanfaatkan fenomena atau isu-isu atau kejadian lah yang bersangkutan sama yang siswa ketahui itu, jadi sama kehidupan sehari-hari. Nah jadi kan siswa tuh bisa ada gambaran nih gimana sama proses ini jadi kan siswa kan lebih paham dan lebih kayak antusias gitu kalau dianya tahu, kalau dianya mengerti. Kalau seandainya kan ditanyain kalau gini siswanya nggak ngerti kan nanti bakal siswanya kan bakal nggak paham. Jadi nggak paham gitu kan. Nah jadi kalau menurut siswa itu guru harus bisa memanfaatkan adanya isu-isu atau fenomena atau kejadian yang keterlibatannya itu sama proses kegiatan sehari-hari murid. Ya, dilanjut kepada perbedaan strategi inquiry dengan perbedaan lain. Gimana? Ayah, dari siapa dulu nih? Siva. Nah, jadi kok menurut Siva ya, perbedaan strategi pembelajaran inquiry sama strategi pembelajaran yang bisa dibilangnya yang lain yang pasif ya. Iya. Jadi Siva ini adalah yang passive learning. Iya. Jadi itu kalau perbedaannya itu, kalau strategi pembelajaran inquiry ini kan jadi lebih fokusin siswa itu bisa mecahin masalah, gitu lah. Jadi lebih aktif gitu kan, lebih bisa berpikir kritis. Sedangkan kalau yang Siva ambil yang passive learning ini, kegiatan dari strategi pembelajarannya itu menurut Siva jadi bikin siswanya itu nggak aktif gitu. Jadi lebih ke teacher center. Oh iya, jadi guru. Teacher center, iya. Jadi Siva ambilnya itu. Jadi murid itu lebih nggak bisa berpikir kritis, terus nggak ada inovasinya. Jadi banyak banget menurut Siva kekurangan di passive learning itu membuat siswanya itu nggak bisa jadi berkegantungan sama guru. Jadi nggak bisa ngeksplor dirinya sendiri, jadi nggak bisa mandiri kayak gitu menurut Siva. Itu perbedaannya. Baik, menurut saya itu singkatnya ya, strategi inquiry membuat siswa menjadi aktif mencari jawaban, sementara strategi lain seperti ceramah hanya membuat siswa mendengarkan penjelasan dari guru tersebut saja gitu. Pasti mirip-mirip ya. Jadi mirip-mirip gitu. Singkatnya ya. Student center ya. Iya. Teacher Center. Kalau Paris ini mungkin perbedaan strategi inquiry dengan PBL, problem based learning. Kalau
PBL ini kan dia lebih kepada diskusi ya, Iya. diskusi kepada siswa yang diberikan suatu masalah, di suatu masalah ini suruh memecahkan masalah. Sedangkan kalau inquiry ini kan dia memang dikasih masalah, cuman dia harus berpraktek dulu, Iya. menyelesaikan masalah itu, terjun ke lapangan. Seperti guru, kenapa ya harga di setiap pasar tuh bisa naik bisa turun? Nah pasti kan dia kan untuk mencari data dulu, untuk praktek dulu. Dan kemarin waktu dijelaskan juga dengan Ibu Misbah kan bahwasannya berpikir yang tingkat tinggi itu dengan berdiskusi dengan teman, melakukan eksperimen bersama dan berdiskusi. Nah ini yang tadi dijelaskan bahwasannya PBL ini kepada tingkat 2, yaitu memecahkan solusi saja, yaitu berdiskusi saja. Mungkin dilanjut ya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran guru dalam mendukung pembelajaran ini? Gimana dari Menurut saya peran guru bisa membantu siswa jika mengalami kesulitan, memberikan petunjuk dan memastikan siswa agar tetap semangat mencari jawaban. Kalau menurut Sifat, guru itu bisa jadi motivator, perannya itu bisa menjadi motivator sama fasilitator. Nah, untuk fasilitator guru ya, guru itu bisa memberikan bimbingan ketika siswa itu menghadapi suatu masalah. Jadi guru juga bisa membimbing nih gimana siswa mencari solusinya. Memang betul siswanya yang mencari solusinya sendiri, tapi gurunya juga harus bisa mengarahin tuh Faris. Gurunya jadi harus bisa ngarahin yang benar tuh gimana gini. Takutnya nanti malah jadinya ke yang salah gitu kan. Jadi kan guru harus bisa membimbing siswanya agar bisa mencapai sebuah solusi yang paling baik lah. Nah, sama untuk menjadi motivator, guru juga harus bisa menjaga rasa motivasi dari dalam diri siswa itu untuk belajar dengan giat tuh harus bisa dijaga gitu. Jadi gurunya jangan langsung matahin semangat kalau siswanya dapat nilai kecil. Jadi guru tuh jangan, kamu mah nggak bisa gitu, jangan kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi guru harus bisa jaga rasa motivasi sama rasa percaya dirinya dari murid. Sebenarnya juga menurut saya juga bersama dari saudari Asri dan saudari Siva. Beberapa tadi udah diborong semua sama Siva bahwasannya guru tuh memang sebagai fasilitator dan motivator gitu. Yang jelas itu guru tuh dalam pembelajaran inquiry ini dia perlu mengarahkan, perlu memantik pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu dapat mengundang-undang pertanyaan-pertanyaan untuk siswa itu dapat menguntaikan pendapat dan solusi dari berbagai. Azan ya, kita break dulu sebentar ya. Ya, dilanjut tadi setelah azan sholat sebentar, dilanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Iya, itu terakhir. Dan apakah strategi inquiry ini cocok diterapkan di bidang pendidikan? Gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya strategi inquiry ini cocok untuk pelajaran yang membutuhkan berpikir dan yang membutuhkan berpikir dan mencari jawaban seperti sains, matematika atau sosial. Tapi juga bisa diadaptasi untuk pelajaran lain juga seperti kayak hafal-hafalan, contohnya seperti Siva seperti Nah, jadi kalau menurut Siva sendiri benar yang tadi disampaikan sama Asif. Jadi strategi inquiry ini cocok buat yang lebih ke itu masalah sama solusi. Jadi misalkan kayak matematika kan itu kan udah jelas ya jawabannya ya guys ya. Nah itu kan kita kan anak tuh disuruh mencari jawaban atau solusi dari permasalahan, bisa IPA juga bisa. Nah tapi kurang cocok kalau menurut Siva kalau kayak di hafal-hafalan itu sambilkan kayak tahfidz gitu. Karena dari tahfidz itu kalau menurut Siva inquiry itu kurang cocok menurut Siva. Soalnya kan ini inquiry-nya kan kalau tahfidz di hafal-hafalan Al-Quran kan udah jelas kan, maksudnya kan kita kan menghafal itu. Nah tapi kalau permasalahan di dengan IPA tentang sinar matahari atau matematika itu, nah itu menurut Siva cocok untuk strategi pembelajaran inquiry. Iya, kalau menurut Paris ya sedikit menambahkan aja ya mungkin boleh. Kan ada beberapa kan pendidikan itu terbagi dua, yang pendidikan informal dan non formal. Semua sih tergantung kepada kebutuhan gurunya dan kebutuhan peserta didiknya.
Kalau memang kepesertanya baik dari non informal ataupun non formal ataupun yang formal, maka perlu digaris bawahi lagi bahwasanya kembali lagi kepada kebutuhan peserta didik dan kepada tujuan pembelajaran tersebut. Kalau memang tujuan dan kebutuhan peserta didik itu sangat memungkinkan menggunakan strategi inquiry, maka diperlukan strategi inquiry. Itu sih dari pendapat Faris. Mungkin disudahi ya, Q&A pada hari ini. Mungkin sedikit banyaknya yang kami diskusikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat buat diri kita, terus buat nanti yang melihat video ini, pendengar ataupun nanti yang baik itu mungkin banyak salahnya atau mungkin dari pendapat kami yang kurang jelas ataupun beberapa yang kurang, kami juga masih tahap belajar, tahap pembelajar, mahasiswa dan sebagainya. Mungkin sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.